Selamat bergabung rekan-rekan sekalian pada video pembelajaran manajemen pemasaran. Di mana video ini merupakan bagian dari program pembelajaran dari kolaboratif tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Universitas Teknologi Sumbawa dengan STEM 5 dan disponsori oleh Kemdikbudristek dan Belmawa. Di sini kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi pemasaran. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa pemasaran merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Dimulai dari penentuan komoditas, produknya apa, selanjutnya adalah menetapkan harga, melakukan riset pasar, terus selanjutnya adalah pendistribusian barang, penjualan, promosi, dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa pemasaran sebatas pada periklanan dan penjualan. Di sini nanti akan kita bedah bersama tentang jenis-jenis komunikasi pemasaran. Yaitu menurut Herald tahun 2012 bahwa ada 5 jenis komunikasi utama pemasaran, ya, di mana memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing, pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 5 komunikasi utama pemasaran yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan personal, dan yang terakhir adalah pemasaran langsung. Baik, kita mulai dari yang pertama, jenis komunikasi periklanan, yaitu menurut Kotler mendefinisikan bahwa periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran, di mana dalam membuat program periklanan, tim pemasaran selalu memulai dengan melakukan identifikasi pasar, siapa sasarannya dan siapa segmentasinya, dan dilanjutkan dengan apa kira-kira motif pembeli, dan dilanjutkan dengan merumuskan 5M. Ya, 5M ini terdiri dari yang pertama adalah vision, yang diwakili oleh pertanyaan apa tujuan periklanan. Yang kedua, ya, adalah money yang diwakili oleh seberapa besar dana yang diperlukan untuk melakukan periklanan. Yang ketiga adalah message atau pesan, diwakili oleh apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah media, ya. M yang keempat adalah media. Di sini diwakili oleh media apa yang akan digunakan. Apakah media cetak, elektronik, media massa, media internet, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah measurement atau pengukuran, yaitu diwakili dengan pertanyaan bagaimana melakukan evaluasi dari periklanan yang sudah dilakukan. Kita lanjutkan dengan jenis komunikasi pemasaran kedua, yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan didefinisikan sebagai insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. Saya rasa ini bukan hal yang asing, ya, menurut kita sekalian, ya, bahwa promosi penjualan itu familiar, sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Ketika rekan-rekan berjalan-jalan ke toko retail modern, ya, ada yang menawarkan misalnya potongan harga di hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau misalnya ada potongan harga ketika tanggal gajian, atau semisal di akhir tahun ada big sale gitu, ya, dan seterusnya, ada potongan dan seterusnya. Di mana promosi penjualan ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan dalam jangka pendek dari promosi penjualan tentunya berhubungan dengan peningkatan omset penjualan.
Sedangkan tujuan selanjutnya adalah promosi penjualan juga bisa dilakukan untuk melakukan interaksi antara produsen atau perusahaan dengan para konsumennya, ya. Sehingga melalui komunikasi ini akan didapatkan beberapa informasi yang penting, ya. Semisal adalah habit atau kebiasaan dari konsumen, terus karakteristik konsumen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah memperkuat posisi dari produk atau perusahaan di antara kompetitor yang terdapat di pasaran. Dari mana promosi penjualan ini tentunya memiliki keuntungan atau kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari promosi penjualan yaitu pertama, sangat menarik bagi konsumen. Yang kedua adalah tema atau judul peralatan promosi yang menarik. Yang ketiga adalah konsumen dapat memperoleh sesuatu yang berharga seperti kupon, voucher, potongan harga, hadiah barang gratis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menambah jumlah konsumen serta menjaga loyalitas atau kesetiaan dari konsumen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya reksa konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, selanjutnya adalah dari promosi penjualan memiliki kekurangan, ya. Yang pertama adalah konsumen terkadang itu melakukan penindakan pembelian. Padahal biasanya promosi penjualan pun biasanya ada batas waktunya, ya. Terus yang kedua adalah konsumen membeli karena ada potongan harga saja. Dan yang terakhir adalah dalam melaksanakan promosi penjualan ini diperlukan kreativitas dan analitis yang tinggi. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita sudah terbiasa belanja di marketplace, mungkin bukan hal yang asing ya kita menemukan promosi penjualan setiap bulan. Ada promosi tanggal cantik, 11.11, 99 dan seterusnya gitu ya. Atau ada promosi PD sale gitu ya, dan seterusnya gitu. Sehingga kelemahan ini coba ditutupi atau dipecahkan, mencari solusinya dengan memberikan banyak potongan atau promosi di setiap periode bulannya, sehingga kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan bisa tertutupi. Selanjutnya adalah public relation atau hubungan masyarakat, di mana ini adalah jenis komunikasi untuk membangun interaksi antara perusahaan dengan konsumennya, ya, di mana kedua belah pihak ini akan melakukan interaksi yang saling menguntungkan dan di mana hubungan masyarakat ini digunakan bagi perusahaan atau produk tertentu untuk membangun citra di tengah masyarakat. Seperti itu. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan dengan melakukan komunikasi jenis hubungan masyarakat atau public relation, ya, di mana dimulai dari mencitrakan perusahaan, terus bahkan logo dan lain sebagainya, maka iklan itu untuk mendukung bagaimana image positif dari perusahaan atau produk itu terbentuk pada benak dari konsumen. Sehingga ketika terbentuklah image positif, dan konsumen akan dengan semangat gitu ya memberikan loyalitasnya gitu ya, kesetiaannya untuk menggunakan produk-produk tertentu atau bahkan sampai memiliki kefanatikan gitu. Jadi kalau saya menggunakan produk ini, saya akan lebih percaya diri dan sebagainya. Jenis komunikasi yang keempat adalah penjualan personal, di mana penjualan personal ini adalah interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih, di mana
biasanya dilakukan presentasi, tanya jawab, dan penerima pesanan. Jadi komunikasinya dilakukan secara eksklusif. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu dilakukan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Terus komunikasi atau model komunikasi yang kelima adalah pemasaran langsung, di mana pemasaran langsung ini menggunakan surat, telepon, email, dan alat penghubung non personal lainnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Nah, rekan-rekan sekalian, 5 model komunikasi pemasaran ini bisa dilakukan secara mandiri atau kita pilih satu gitu, atau bisa berbarengan dipilih beberapa jenis komunikasi yang tentunya ini kembali lagi kepada visi perusahaan atau kondisi perusahaan, mana sekiranya jenis komunikasi yang dirasa lebih efektif dan sesuai dengan resources yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini tentunya dalam media pemasaran, ya manajemen pemasaran, komunikasi pemasaran ini sangat penting ya. Jadi tidak hanya kita belajar atau berpikir tentang bagaimana produk kita meningkatkan omset di saat ini gitu ya, tapi bagaimana komunikasi, interaksi antara konsumen dengan perusahaan berjalan dengan baik, sehingga harapannya ya loyalitas konsumen bisa dijaga dan akhirnya produk atau perusahaan kita itu menjadi yang paling kompetitif di antara kompetitor lainnya, sehingga bisa survive, bisa bertahan di tengah persaingan seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.